Kemana tuh? Kata. Kok aku hilang tiba-tiba Aku tiba-tiba ikut dong. jadi telur ya. Aku ikut dong. Darah putih ya dimakan-makanin. Oke, dan kita akan melihat tentunya di game yang kedua antara Kings melawan Onyx Papulu. Yep. Newt dengan Beatrix sudah berada di area Godland, X-Win ada di tengah, Maipan juga dengan Lilianya. Purple buff akan diamankan terlebih dahulu. Akan diambil terlebih dahulu, sementara di bagian tengah Bubu dan juga Kedot udah berada di areanya. Bubu time bomb juga mungkin akan di standby kan di beberapa sudut yang ada di Land of Dawn. Karena untuk sekarang time bombnya udah berasa banget tuh. Ledakan-ledakannya. Iya, makanya ini yang membuat Bubu juga open mapnya bakal lebih enak banget. Wah, dia tinggal keluarin ini kayak time bomb lawan Angry Gloom gak sih? Iya loh, hampir aja itu Maipan masalahnya nggak ada lagi nih Purify nih di Onyx, kena reverse time aja. Iya. Harus pas momennya kalau mau pakai flicker. Masalahnya mau flicker duluan ya ketarik lagi kan. Iya, makanya. Sama reverse time-nya Diki. Ini siapa yang keluarin ability duluan kali ya, utility-nya siapa yang dikeluarin duluan yang timingnya pas. Kalau misalnya nggak dikalkulasi dengan baik tentunya bisa jadi bumerang. Dan kali ini Moon yang bakal coba 1v1 dengan Newt di area atas. Newtnya harus agak sedikit bersabar dan Bubu pun ya udah ketahuan dah itu. X-Win katanya suwe banget udah baru datang. Tiba-tiba kena time bomb. Langsung aja lompat ke depan dengan Tyrant Revenge yang bikin, namun belum bisa menabrak. Tapi Vimornov siap dengan sebuah pergerakan yang dia milikin, tapi belum ada satupun yang bisa dia bawa ke alam yang berbeda. Ke alam yang berbeda, tentunya dibawa ke alam yang benar-benar gak mau tentunya didatangin. Dan kali ini Vimornov bakal berfokus untuk farming terlebih dahulu. Dan itu panjang juga ya. Panjang juga tuh paling. Iya, Kufra kalah kayak itu Tyrant Revenge. Tapi Maipan ini bisa nge-clear minion cepat banget sih, 40 harusnya di early ya. Dan rotasi harusnya bisa dibawakan sama Maipan. Nih di tengah sendiri Selo kehilangan momen karena tidak ada target tadi dalam rumputan. Purple buff udah nongol lagi, farming lagi, sementara Turtle sepertinya akan diberikan kepada anak-anak dari Onyx. Iya, dan tidak berfokus untuk kontes Turtle-nya kali ini, dan bahkan Shogun pun mau tidak mau dia harus flicker mundur menyelamatkan hidupnya daripada dia kena tampol sama Vimornov nanti. Sulit. Gak bakal bisa ada trade yang dilakukan sama Kings juga ke area bawah, sementara Gemini bakal nahan dan clear minion secepat mungkin di area bawah, sementara X-Win ini sama-sama god laner yang di babysit ya. Sama roamernya. Tuh, Seloy udah mulai hadir. X-Win di dalam rumputan udah level 4. Hati-hati. Akan ada mungkin Tyrant Revenge dadakan, tapi Tyrant Revenge-nya benar aja langsung lompat ke depan. Tidak ada target. Rage-nya pun masih belum bisa dikeluarkan. Buset dah, itu sakit banget lihat di reverse. Kena lagi time bomb. Wah, kalau aku jadi romer Onyx. Iya, kayaknya. Saya sih netes air mata. Ini Onyx bisa kok main di early dengan baik asalkan dari Vimornovnya bisa snowball. Karena di saat dia snowball, dia bakal punya chance yang lebih besar lagi di saat Monitor dikeluarkan mengambil beberapa player dari Kings. Asalkan nggak ke arah Digi-nya sih. Ya Digi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi balik lagi, yang agak tricky mungkin ada di tangan Pakito juga Khalid. Dimana Khalid punya, ya dia bisa regenerating HP gitu loh. Ditambah lagi dengan adanya Pakito yang agak susah untuk ditargetkan. So untuk target untuk utama main course dari Vimornov mungkin karena Beatrix dan juga Kagura. Oh, tapi Bubu sudah terkena kalian cukup banyak, dan bahkan kali ini X-Win on point, connect banget, dan bahkan mau gak mau, Bubu gak mau pulang loh. Sakit banget, kenapa balik badan lagi ke arah yang berbeda Bubu, dimana dia tadi hampir aja bisa selamat. Namun untuk kali ini first blood-nya berhasil diamankan. Vimornov-nya mulai maju, my turn, belum dikeluarkan sejauh ini, belum ada target yang akan dibawa ke arah dunia yang berbeda. Dan benar aja, baru kita sebutin my turn, langsung dikeluarkan dan cepet banget, dimana ada korban yang langsung jatuh, dan itu adalah Digi 2 kali dead dalam waktu yang sangat singkat. Iya, membuat sulit sekali Digi bertahan, tapi kali ini lihat Selonya kena strike dan bahkan Karam Vimornov bukan target yang diinginkan, dan bahkan Maipan pun yang tumbang 2 hilang papulung dari Onyx. Dan kali ini lihat Shogunnya bakal untuk menahan Vimornov. Ya itu kayak tadi utility juga udah dipakai ya. Iya, masalahnya ultimate-nya, my turn-nya udah dipakai kan untuk Digi. Iya, terlalu early sih dia ngambilnya. Karena kenapa, Digi pun juga tinggal 2 bar aja. So kayaknya agak kurang worth it juga untuk menggunakan my turn kepada player yang tinggal 2 bar aja SP-nya. Tadi sebenarnya enak banget kalau misalkan dari meternya seorang Vimornov bisa digunakan buat ngambil ke arah Celo loh. Walaupun Celonya nggak tumbang, seenggaknya memberikan sedikit waktu untuk membuat Kings bingung, dan mungkin masih ada beberapa chance untuk kabur dengan keunggulan Triceps.
Wow, tapi mereka tidak mengkalkulasi dengan cukup baik ya sepertinya tadi Iya. tim fight di area atasnya. Dan kali ini dari Shogun nih ya bakal coba 1v1 dengan Gemini dipaksa dipukul mundur dan membuat King yang bisa untuk melakukan inisiasi ke area turtle-nya. Tapi ternyata Tyrant Rage connect kali ini dan bahkan Fimornov yang ngedapetin satu buah turtle-nya Pak Pulung. Wow, plus Selo yang berhasil Oh, no. diamankan dan untuk kali ini Gemini juga udah langsung dapatkan langsung ke arah Bubu. Berarti ada 2 orang, 3 kali ini dari King yang langsung ditumbangkan. Keuntungan bertubi-tubi milik Onyx. Waktunya mereka bangkit, waktunya mereka bisa membalaskan game yang pertama. Iya, nggak bisa ngedapetin apapun, nggak ada threat yang dilakukan sama Kings juga membuat Newt. Oke lah, aku main ke atas saja. Aku tidak mau paksa tim fight kalau gitu. Karena sudah hilang 3 temanku tiba-tiba di area rivernya dan Gemini berfokus terhadap turret juga di area bawah Papulo. Oke, Gemininya connect, tapi tadi penyelamatan dari Bubu sebenarnya bagus ya. Dimana untuk Celonya emang ketangkep, Tyrant Rage-nya juga nyangkut ke dinding. Ih, pas banget tadi itu time journey-nya. Iya, tapi memang ya ini menurut aku dari tim fight kedua tim harus dikalkulasi dengan cukup baik sih. Jangan sampai mereka justru udah ngeluarin semua resource skill-nya, terus tiba-tiba ditabrak balik mereka nggak punya apa-apa Papulo. Yap. Karena Nih. 2 kali begitu loh. Aduh, Mak sakit banget itu baru kena tembak lagi. Ada time journey dikeluarkan, selamat udah kali ini. Ini kayak tugasnya X-Win ya Pak Pulung. Kayak cuma maksa time journey keluar aja sih. Maksa nge-trigger aja terus-terusan. Iya. Paling penting nggak perlu ke pick off gitu, nggak perlu mati giginya. Tapi kali ini lihat Celonya bakal ketahuan dan masih bisa bertahan kah? Enggak tentunya. Mulai ada Raging Phantom juga yang dibuka oleh Shaman Shogun. Tapi Kebini bakal coba untuk nahan Bubu dan News sehingga tidak ada bantuan ke arah Shogun. Tapi ternyata K-Dot sudah mulai muncul juga untuk membackup Shogun yang sudah diharas sama beberapa pemain Onyx tadi. Iya, untungnya dia masih punya Disa Tornado, dia masih bisa pergi dengan flicker yang dia milikin. Selamat, Kagura emang datang juga untuk memberikan bantuan, ada efek slow yang diberikan. Nah, waktunya mereka ditekan habis-habisan ini, Onyx udah waktunya sih. Iya, itu gara-gara tim fight yang salah tadi di River ya. Mereka paksain kontes untuk turtle-nya jadi hilang 3. Dan bahkan sekarang Onyx yang pegang kendali nih Pak Pulung. Waktunya Onyx akan melakukan terus-terusan karena sekarang Lordnya udah hadir kembali. Mereka bisa aja mendapatkan Lord tersebut dengan tidak adanya kontes, ataupun memang pemain Kings akan gambling untuk maju ke depan, tapi sepertinya tidak. Mereka akan melepaskan aja Turtle kali ini. Iya, ini nggak bakal bisa dikontes. Kalau Kings kontes kayaknya mereka juga harus ambil resiko sih. Kayak nungguin Bubu udah punya time journey juga. X-Win kali ini kena reverse time dan bahkan Moon berlebih berfokus untuk ngedapetin objektif terlebih dahulu, objektif turret. Wah, itu Maitonnya langsung dibawa loh, tapi untuk Maipannya hampir aja bisa didapatkan. Gemininya langsung memotong di bagian belakang, Diginya tidak selamat lagi. Setelah dibawa ke alam yang lain, Diajak by one. Iya, betah dia di sana rupanya. Itu kayak mau lari juga nggak bisa ya. Saya udah digebukin nih, tolong teman saya mana? Oh ternyata saya di dunia yang berbeda. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita lihat dari posisinya Kings ya, sebenarnya untuk masalah early power mereka udah cukup lumayan besar. Tapi entah kenapa Kings di game kali ini agak kurang proaktif. Oke, Celo menggunakan seorang Pakito yang dimana di arah early berkat dari champ stance-nya damage akan sangat-sangat berasa sekali. Tapi seperti tadi Joji bilang, di saat Vimornov udah mendapatkan snowballing-nya, di saat Vimornov sudah mendapatkan modal pertamanya, kebanyakan orang yang masuk ke arah maiternya seorang Ian itu bakal hilang. Yap. Kebanyakan. Dan ini di game kali ini pun memang tidak ada yang selamat tadi. Semenjak ada Maiton lagi, Tyrant Rage-nya juga langsung connect. Tadi dibawa lagi ke alam yang berbeda Maitonnya. Siapakah yang akan tumbang? Akankah kali ini masih berhasil selamat tadi seperti untuk Khalid? Namun di saat keluar dia langsung dikeroyok habis-habisan. Gemini terlalu bebas di bagian belakang, terlalu nyaman. Tidak ada damage yang masuk ke arah tubuhnya. Apalagi nih yang kita tahu ya dari Yin itu kan pasifnya kalau nggak ada musuh di deket dia, itu dia bisa kasih 125% damage tambahan Pak Pulung. Yep. Jadi kayak anggapannya Kings mau ngomong kayak harusnya nempel nih sama Yinnya. Tapi masalahnya kalau masih ada my turn, ayo dibalikin keadaannya. Ayo ikut gua. Ayo ikut. Itu dia. Mari kita pergi Neng. 5-1-1 diamankan oleh Vimornov. Seperti biasa dengan emblem killing spree ya untuk seorang Yin. Ini udah agak susah untuk bisa ditumbangkan kecuali dengan Newt. Kenapa Joji bilang Newt? Karena Newt masih bisa membeli ke arah Wind of Nature. Di saat Wind of Nature sudah diamankan, di saat My Turn dikeluarkan, Wind of Nature dinyalakan, itu masih bisa di counter.
Dia tinggal gocek-gocek aja ya. Dia tinggal sebenarnya. gocek-gocek aja. Tapi Iya. kan kita tahu juga Win of Nature cuma berapa detik, jadi memang kesempatannya itu harus dimaksimalkan banget sama Newt meskipun dia Betul. masuk ke my turn dari seorang Yin ini. Dan ini berbeda dari game yang ini Pertama kebalikan tadi. sih, Iya, kebalikan kebalikan game ya. pertama sih. Kayak sekarang Onyx yang pegang kendali, mereka yang menang sejarah dari network juga. Tapi kalau misalnya dari King mau balikin keadaannya, mereka harus dapetin momentum. Aduh sayang banget, tapi sepertinya X-Win tidak follow damage dan harusnya Oh, no. dialah yang harus dia akan ditumbangkan dan bener aja udah ada Kufra yang langsung menghilang. Di bagian belakang Gemininya free banget sendirian ditembak dengan sniper tapi damage-nya belum terlalu besar di mana Gemininya masih terlalu bebas untuk pergi dari area tersebut. Bahkan Jello. untuk kali ini ada hal lain lagi-lagi dibawa ke arah dunia yang berbeda. Miturnnya hilang Pakito. Ini kayak mungkin prioritas juga ya dari Kings, kayak mereka ngelihat bubunya dihara sama Gemini tapi nggak ada yang bisa nge-backup Gemini karena Selo pun tim fightnya tadi sempat pisah sama Vimornov Iya. dan kawan-kawan. Jadi kayak aduh aku mesti kemana? Aku bingung, kayak Dot juga bingung. Ini payungku harus aku lempar kemana? Tadi sempat Jadi- bingung kok dari celonya. Padahal mereka udah bagus, Kings udah dapetin X-Win duluan. Tapi pas tiba-tiba ada Gemini yang loncat dengan Flying Starmon ke arah bubu, Bubar ya. bubar jalan pak. Misbar langsung gerimis bubar. Iya, ini Yin-nya aja kita bisa lihat ya. Dengan Hunter Strike ditambah lagi dengan War X, Malefic Roar, ya semua item tank juga udah bakal enak banget untuk dipenetrasi Yes. oleh seorang Yin. Sementara kita bisa melihat bahwa perbedaan networknya pun sudah sekitar 2600, di mana dari Pakitonya baru mengamankan ke arah Hunter Strike dan juga War X. Mau bikin Bahkan si nggak ada Halberd itu ya? Bloodlust loh. Kenapa? Itu ini mau bikin si Albert ya? Dari Yin ya? Kemungkinan. Mungkin. Iya. Oke. Oke, kita bakal menunggu saja untuk item dari Bener Vimornov sih, sendiri. Halbert. Dan dia harusnya nambah damage juga ya untuk penetrasi juga dari Vimornov Dipotong, sendiri. Tapi udah. langsung mereka pokoknya fokus ke turret objektif aja nih Pak Pulung. Yap, ini benar-benar tadi dengan ada si Halbert yang dia gunakan ya. Ya udah, fight-nya bakal enak banget. Siapapun yang di depannya bakal dipotong habisan. Bahkan untuk Khalid sendiri, yo wes, lu mau Guardian terus-terusan juga. Ya udah. Tetap nggak bakal terlalu kenceng Iya. ya Mau untuk Raging Rigen ya. Sandstorm, mau nambahin lifesteal, itu gak bakalan gampang tentunya dari Kings sementara ini. Emang mereka harus dapetin momentum balik kayak, ya mereka jangan sampai ke pick off satu-satu sih. Kalau bisa kayak jalanin combo yang tadi kita udah pikirin ya dari mungkin dari Shogunnya ngebuka, terus dilanjutin juga sama Iya, adanya overtime. Kaidat. Tapi Selonya juga mulai masuk, tapi kali ini X-Win di area depan Pak Pulung. Yap. Time Journey langsung dikeluarkan. Lihat aja pertempurannya terus-terusan langsung diajar. Ada satu orang yang menjadi korban. banget sih. Di bawah langsung kalau berbeda. My turn-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Digi. Ditembak dengan Passion tapi damage yang terlalu besar juga diberikan oleh pemain-pemain dari Onyx. Mereka pun harus dipaksa mundur. Keydot hanya bisa melihat dari kejauhan. Gemininya terus-terusan memberikan sebuah tarian yang begitu menyakitkan. Dan bahkan kehilangan inhibitor turret di area mid menjadi mara bahaya untuk Kings sendiri. Sementara satu buah Malefic Roar di tangan Selo, apakah cukup? Dengan penetrasi yang tentunya didapatkan sama Selo, ini bisa nembus semua mungkin shield yang dimiliki sama Onyx. Tapi apakah itu cukup semua? Karena menurut aku sekarang Onyx udah bener-bener kayak megang kendali jauh banget. Dengan perbedaan network yang kita ngeliat juga ini berapa tuh? Karena makin lama 8.000. Karena makin lama Vimornovnya berkembang, makin besar juga chance-nya bahwa Mither bisa ngambil siapapun. Kecuali dengan Wind of Nature seperti tadi Joji bilang ya, yang bisa menahan damage yang masuk dari Frenzy Strike-nya seorang Yin. Karena balik lagi, Wind of Nature pun juga harus ditimingkan dengan sangat-sangat tepat. Mungkin di serat 2 ataupun 3 hit dari Frenzy Strike baru dipencet Wind of Nature, baru itu worth it. Kalau misalkan terlalu lebih awal dikit aja tetap, itu bakalan down. Karena kenapa? Dengan tambahan dari War X, tipikal dari playernya Ian ya, dia nggak bakal langsung masuk dulu, dia bakal nge-stuckin dulu dari War X-nya. Kalau udah stuck masuk ke 8 dari War X-nya baru dari Mither. Baru Mithernya dibuka. Tapi Iya. ini tugasnya X-Twin bagus banget sih. Dia pokoknya udah ngeluarin semua resource utility yang dimiliki sama Kings aja. Jadi tim fightnya bakal lebih enak tentunya dari Vimornov dan juga Moon. Apalagi Moon nih yang bener-bener gak kesentuh di belakang Pak Pulung. Yap. Udahlah, Lordnya akan menjadi milik mereka. Gue yakin kalau tadi untuk Newt-nya menggunakan kari aja mungkin akan ada cerita yang berbeda karena siapapun bakal rontok banget nih. Iya kan? Iya. Karena ini anggapannya udah enak banget, ada Esmeralda yang loncat, Kufra juga loncat. Ini kayak karinya mungkin bakalan dapat posisi yang enak untuk ngeluarin Speedy Lightning dan Speedy Lightning, dan bahkan Marknya juga bisa dapat dengan cukup mudah kalau kari. Tapi permasalahannya
Mute-nya 002 memang belum ke pick off, tapi dari segi item nih Choji. Kalaupun Nia nggak masuk ke arah team fight, dua frontliner dari Onyx pun udah tebel-tebel banget sih. Anti Kuira sudah ada, Blade Armor ada juga, Oracle juga udah siap dari Esmeralda. So dari belakang pun Moon juga bisa bakal bilang, oke, gue free hit ya. Yap. Nih udah mulai lagi nih untuk invasi dari pemain-pemain Onyx. Hanya saja Shogun yang langsung tertangkap, Quicksand Guard-nya belum dikeluarkan. Masih punya kesempatan lagi untuk menambahkan darah, tapi Bubu coba lihat hanya ada satu bar SP. Mereka berusaha untuk bisa lagi ngerjain SP-nya. Namun serangan terus-terusan dilakukan. Godlike pun berhasil didapatkan oleh Yin ya tanpa adanya gangguan. Time Journey dikeluarkan juga dari first time kali ini, tapi tidak memberikan efek apapun. Sementara langsung lompat ke bagian depan. Tyrant defense ya, Tyrant Raja Connect juga. Dan benar aja kemenangan hadir untuk Onyx saat